Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surah Al-Hashr ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kaum muslimin, bapak dan saudara, hamba Allah jamaah Jumat rahimakumullah, kembali kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat Allah yang kita terima dan kita rasakan, kita telah hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban yang tidak bisa kita berikan kepada siapapun, walaupun kepada anak kandung sendiri, yakni melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat hari ini adalah ibadah Jumat yang terbaik dari sekian ibadah Jumat yang terbaik yang kita kerjakan. Kemudian marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sekitar 19 hari lagi dengan hari ini kita akan meninggalkan tahun 2024 Masehi, dan insya Allah kita akan berada di tahun 2025 Masehi. Ketika berganti tahun dari tahun 2024 ke tahun 2025, secara lahirnya umur kita itu bertambah. Mungkin kita sudah mencapai umur 40 tahun, yang sebelumnya mungkin 39 tahun, mungkin sampai kepada umur 50 tahun, mungkin sampai ke umur 60 dan 70 tahun, yang sudah melebihi dari umur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berumur sekitar lebih kurang 63 tahun. Jamaah rahimakumullah, namun secara hakikatnya umur kita itu sebenarnya sudah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu semakin bertambah tahun, semakin bertukar tahun, dari tahun 2024 ke tahun 2025,
Hakikatnya umur kita itu adalah semakin berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, karena itu mari kita mencoba merenung tentang diri kita, sedang di mana kita, akan kemana kehidupan kita sesudah di dunia ini. Allah menyatakan di dalam ayat yang kita bacakan di dalam surah Al-Hasr tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui tentang apa-apa yang kita kerjakan. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat tadi Allah menyatakan wal tansur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Kata waddan di dalam ayat tersebut, sepakat para ulama menyatakan waddan di dalam ayat tersebut adalah untuk hari kiamat, hari esok, hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, karena itu marilah kita jamaah rahimakumullah, Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kita umur bahkan melebihi sampai umur Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai ke umur 80 tahun. Merenunglah kita jamaah rahimakumullah, sudah berapa, sudah siapkah kita andai kata besok hari kiamat itu datang? Sudahkah kita mempunyai persiapan atau bekal untuk menuju hari kiamat yang begitu panjang tersebut? Jamaah rahimakumullah, kemudian kata waddan di dalam ayat tersebut juga diartikan oleh para ulama dengan datangnya kematian kepada diri seseorang. Ujung dari kehidupan kita di dunia ini, kita akan menemui yang namanya kematian. Jamaah rahimakumullah, ketika kematian datang kepada seseorang, maka ada hanya 4 fardu kifayah yang dikerjakan oleh orang yang hidup. Yang pertama memandikan, yang kedua mengapani, yang ketiga menyolatkan, dan yang keempat menguburkan. Jamaah rahimakumullah, cobalah kita merenung jamaah rahimakumullah, bahwa setiap kita akan melalui yang namanya kematian tersebut. Dan ketika kematian itu datang, sedikit pun tidak bisa dimajukan dan sedikit pun tidak bisa diundur. Betapapun hebatnya kita, betapapun banyak harta yang kita miliki, betapapun tinggi jabatan yang kita sandang, ketika kematian tersebut datang dan ketika kita sudah diantarkan ke liang lahat, hanya 3 helai kain kafan yang menemani untuk yang laki-laki dan 5 untuk yang perempuan, tidak boleh lebih. Untuk apa berlebih-lebihan? Dan kita akan dibaringkan jemaah rahimakumullah, setiap kita nanti akan dibaringkan di alam kubur tersebut. Jasad kita akan berada di alam kubur tersebut. Semua yang mengantarkan akan kembali pulang. Di dalam hadis dikatakan bahwa yang menemani, yang mengantarkan mayat ke tempat, ke alam kubur tersebut ada 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya, yang 2 akan kembali. Harta, keluarga, saudara akan kembali, hanya 1 yang setia yang menemani. Itulah yang disebut dengan
amal soleh. Allah menceritakan di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-19, "Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun." Adapun orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, bagi mereka Allah sediakan nanti surga di akhirat kelak nanti, nuzulan bima kanu ya'malun. Jamaah Allah, setiap kita akan menemui yang namanya kematian. Dan ketika berbicara tentang kematian itu, ada 3 yang Allah rahasiakan. Yang pertama adalah waktunya, yang kedua adalah tempatnya, yang ketiga adalah penyebab dari kematian tersebut. Sehat tidak menjamin seseorang akan berumur panjang. Ketika kematian itu sudah datang, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Begitu kata Allah di dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Ketika waktunya sudah datang, jamaah rahimakumullah, orang yang begitu sehat-sehatnya, orang yang begitu bugar-bugarnya dia di siang harinya, kadang-kadang dia hanya sakit kepala sedikit pun di malam harinya, lalu kematian datang menjemputnya. Teringat jamaah rahimakumullah, ketika kematian datang kepada kita, yang Allah merahasiakan waktunya yang 3 tadi. Ingat, kematian itu bukan akhir dari perjalanan hidup. Kematian itu adalah akhir dari kehidupan yang di dunia ini, tapi adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Kita akan menemui alam yang begitu panjang. Begitu lamanya mungkin kita di alam barzah. Sesudah alam barzah nanti ada yaumul ba'ats, kita dibangkitkan oleh Allah. Kemudian sesudah yaumul ba'ats kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang di dalam hadis diceritakan 50.000 tahun perhitungan akhirat. Karena itu sekali lagi Allah menyatakan kepada kita di dalam surah Al-Hasir, kita boleh lihat nanti di rumah, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Dan hendaklah setiap diri merenung tentang apa yang dia kerjakan. Sudahkah saya punya persiapan, andai kata hari ini Jumat terakhir bagi saya? Sudahkah saya punya persiapan, andai kata kematian itu datang menemui saya sebulan lagi, atau mungkin 3 atau 2 bulan lagi, atau setahun dan berikutnya? Jamaah rahimakumullah, pertanyaan itulah yang harus kita renungkan ketika kita sudah berada di penghujung tahun 2024, dan insya Allah tidak beberapa hari lagi kita akan berada di tahun 2025. Allah menyatakan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan kamu lupa terhadap diri kamu sendiri. Kalau ada orang-orang yang menjadikan mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan lupa mereka akan diri mereka sendiri, maka itulah orang-orang yang fasik, kata Allah. Allah, di dalam ibadah itu kita melihatnya ke atas. Ada kita lihat di media sosial kita, ada seorang kakek-kakek yang buta, yang dari rumahnya ke masjid itu agak membutuhkan sedikit perjalanan. Dia benar-benar buta. Lalu apa yang terjadi? Dia suruh anaknya untuk membentangkan tali sampai ke masjid tersebut, supaya dia bisa setiap waktunya datang ke masjid berjamaah.
Jamaah rahimakumullah, cobalah kita merenung. Kita yang diberikan oleh Allah nikmat yang sempurna, mata melihat sesempurnanya, telinga mendengar sesempurnanya pula, kaki kita bisa kita langkahkan seutuhnya. Lalu ketika datang panggilan azan, sudahkah kita datang memenuhinya berjamaah 5 kali sehari di masjid ataukah bagaimana? Ini perlu menjadi renungan bagi kita jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingin mendapatkan surga di akhirat nanti, merenunglah kita jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, bekal apa yang harus kita persiapkan untuk menempuh hari esok yang panjang tersebut? Mungkin akhiratnya, mungkin kematian yang Allah rahasiakan kepada kita. Di dalam ayat ini Allah ulang sebanyak 2 kali kata-kata takwa. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang sudah menyatakan dirinya orang-orang yang beriman, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat liwat, wattaqullah. Diulang lagi oleh Allah kata-kata takwa itu. Karena itu untuk menghadapi tahun 2025 tersebut yang akan berganti sebentar lagi, maka persiapan hari esok yang panjang dan kekal dan abadi itu, jawabannya Allah sebut di dalam surah Al-Hasr ayat yang ke-18 tadi, tidak lain adalah bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah, adalah sebaik-baik bekal yang kita persiapkan. Camkanlah, fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ghafiri zambi wa qabili tawi shadidil iqab, zintawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukazzibun. Jamaah rahimakumullah, sedikit tambahan pada khutbah yang kedua ini. Kalau tadi kita katakan bahwa bekal untuk menuju hari esok, akhirat dan kematian itu adalah bertakwa kepada Allah, maka kalau kita bertanya lagi, apa itu bertakwa kepada Allah? Ada banyak arti takwa, tapi ada yang menyatakan takwa itu adalah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah secara mutlak. Jamaah rahimakumullah, karena itu berusahalah dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah kepada kita, dan berusaha pula dengan sungguh-sungguh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في البر والبحر آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أولنا بالعلم وسيدنا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الآخرة وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر آمين الصلاة الله أكبر أشهد أن لا إله